Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala sallallahu alaihi wa sallam ketemu qarabil husanillah Mbah Ali Maksum Kerapiat Semailah Jami'ah Kubarulah Muslimina wa Muslimat wal Mu'minin Husanlah aba'ana wa umatina wa jatina wa jatina sallallahu alaihi wa syahina Husanillah mahatina al-asqiya malang talamidi ma'asati wali Lillahi ta'ala lahumul fatihah Ya nasya'alati bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Ar-Rahmanirrahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim Bismillahirrahmanirrahim Halaman 64 Al-Misalus Sabi Persoalan yang ke berapa tuh? Sabi ke-7 Hal fil qabri Adakah di dalam kubur Naimun Ada nikmat Wa adzabun Lan tentang siksa. Di kubur itu ada nikmat kubur enggak? Ada siksa kubur enggak? Angkaro mengingkari adzabal qabri ing siksa kubur wa naimahu lan ing nikmat kubur sapa unasun sebagian manusia sapa unasun manusa unasun yang tasibuna yang menisbatkan sapa unas ilal islami maring Islam. Ternyata ada sebagian orang itu yang menolak siksa kubur. Kalau yang kita sering ingkar sunnah ya. Jadi mengingkari sunnah. Sebagian orang Islam ada yang menolak sunnah. Jadi mereka hanya menggunakan Al-Quran saja. Tidak ada hadis. Hadis itu tidak ada. Mereka hanya memahami Al-Quran. Nah sekarang ada sebagian orang Islam yang menolak tentang siksa kubur. Mereka mengatasnamakan Islam. Waqat barhanu lan teman-teman gawe bukti biingkarihim kelawan ingkare mereka hadza ing siksa kubur wa naimahu tadi ala jahlin ing atase kebodohan fasihin kang banget bitinihim lan agamane mereka. Kalau Mbah Ali Maksum mengatakan siapa yang mengingkari ahli kubur, mengingkari siksa kubur dan nikmat kubur, itu sebetulnya menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang pintar, orang yang ngerti agama. Alasannya fa'inal kitaba krosak temene Al-Quran was sunnah talan sunnah iku natikoni telah menyampaikan bima kelan barang yakunu kang ono fil qabri ing dalam kuburan bayane min naimin saking nikmat wa adzabin lan siksa. Karena Al-Quran maupun hadis telah menjelaskan tentang nikmat dan siksa kubur. La yaj'aruhu yang tidak akan berlaku ala ingkari, tidak akan bisa menolak ala ingkari yang atasnya mengingkari tadi sapa muslimun. Wa ilaika al-bayana wa ilaika lan maring sur al-bayana yang penjelasan. Qala Rabbuna azza wa jalla fi kitabihi. Sekarang kita lihat ayat Al-Quran yang menunjukkan siksa kubur. Dalam Al-Quran ada ayat ini. An-naru yu'raduna 'alaiha huduwan wa asiyan. An-naru tain roko iku yu'raduna ditampakkan. 'Alaiha ing atase ahli kubur huduwan ing waktu pagi wa asiyan lan waktu sore. Dalam Al-Quran ini surat apa nanti dicari. Ayat ini mengatakan bahwa ahli neraka, ahli kubur itu akan ditampakkan neraka sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore. Itu satu. Wa yauma takumu lan dinane terjadi apa saatu kiamat akhilu padha memasukkan sapa malaikat ala fir'auna ing atase keluarga Fir'aun asyaddal azabi ing siksa yang paling pedih. Afhamatna memberikan pemahaman hadil ayat apa ayat ini anna fir'auna saat temane Fir'aun wa qaumahu lan genge Fir'aun iku rodu bakal ditampilkan alaiya ing atase nar
huduan waktu pagi wa asyian. Wa hadzal ardu adapun utai penampakan tadi iku layahlu tidak akan lepas imma yakuna yen to ono fid dunya ing dalam dunia wa fil qabri lan ing dalam kubur au fil akhirati atau ing dalam akhirat. Ayat ini mengatakan, di dalam ayat Al-Quran ada ayat yang mengatakan bahwa nanti Fir'aun itu akan ditampakkan neraka sehari 2 kali, Fir'aun dan CS. Itu pagi dan sore. Nah sekarang ayat tadi, kapan penampakan neraka tadi? Kemungkinannya kan 3. Satu adalah di dunia, pagi dan sore. Kedua, di akhirat. Ketiga, kalau nggak di dunia dan akhirat, berarti dikubur. Nah, sekarang kita lihat, kata Mbak Ali Masum. Amma fi dunya, anapun ing dalam dunia, falam yakun. Wongko ora ono apa dalika penampakan neraka tadi qat'an secara pasti. Di dunia ternyata tidak. Fir'aun itu kan di dunia tidak menjalani siksaan toh. Jangankan siksaan. Menurut riwayat Fir'aun itu pilek aja enggak. Kalau Anda kan bolak-balik pilek. Kita lagi capek dikit pilek. Lah Fir'aun itu riwayatnya beliau enggak pernah sakit. Enggak pernah sakit, enggak pernah. Jangankan sakit. Watuk pilek enggak pernah. Karena itulah dia merasa menjadi Tuhan. Karena enggak pernah sakit. Karena itu kalau kita sakit berarti itu rahmat. Biar kita tidak gaya kabeh loro. Kok ini pondok ini awak yang sehat. Itu nanti salah. Kayak Fir'aun. Di dunia tidak siksa akhirat, siksa neraka tadi ternyata untuk di dunia tidak terjadi karena Fir'aun tidak mengalami itu. Wa amal akhiratu, wa amal fil akhirati, anapun di dalam akhirat, fal ayatu, utai ayat ikut takulu menyampaikan bisorohatin kelawan jelas. Tubayinu yang menjelaskan halahum, apa ayat halahum yang keadaan mereka hunaka. Wa yauma lanendone dina hari takumu terjadi apa saatu kiamat adhilu memasukkan sapa malaikat Allah Fir'aun ing keluarga Fir'aun asadal azab yang pedih. Kalau ayat tadi mengatakan bahwa nanti orang-orang itu akan ditampakkan neraka pagi dan sore, satu di dunia enggak, karena dunia mereka sehat. Kalau nanti di akhirat juga tidak, karena akhirat sudah dikatakan oleh Al-Quran bahwa nanti di akhirat Fir'aun masuk neraka. Loh kapan? Kemudian ditampilkan pagi dan sore, siksa pagi dan sore, maka tidak ada kemungkinan lain kalau di dunia tidak, di akhirat tidak, berarti itu adalah menunjukkan alam kubur. Sehingga itu menunjukkan bahwa siksa kubur itu ada. Idzan, karena itu hadzal ardu utai penampakan ini iku laisa tidak menunjukkan fil akhirati. Ya, berarti ayat tadi annaru yuraduna 'alaiha huduwan wa asiyan itu berarti maksudnya tidak di akhirat. Karena akhirat sudah dikatakan jelas. Wa idzan tafa nalikane tidak ada apa al ardu ayakuna fid dunya wal akhirah, itu di dunia dan akhirat ya ta'ayyana. Karena itu menjadi pasti apa ayakuna ento ana apa siksa iku fil qabri. Kalau di dunia tidak, di akhirat tidak, maka berarti siksa itu ada di kubur. Berarti siksa kubur itu ada. Wa hadza utai ini ayat ini iku dalilul kitabi. Dalil Al-Quran alama yang ngatasi barang nakulu kang ucap sapa kita. Itu satu ayatnya yang menunjukkan bahwa siksa kubur ada. Karena itu orang Islam, sebagian mazhab, sebagian kelompok Islam yang menolak siksa kubur itu enggak benar. Nah, sekarang yang kedua, wa amas sunnatu anapun utawi sunnah as-sahihah yang sahih iku fawaroda mongko sampai minha saking sunnah as-sahihah apa syai'un kasirun sesuatu yang banyak. Kalau terkait dengan hadis
banyak hadis sahih yang menunjukkan tentang siksa kubur. Ya dulu yang menunjukkan ala dzalikal makna, yang atase makna itu yaitu siksa kubur. Satu fakot rawa. Teman-teman lu ngriwayataken sapa Syekhoni Bukhari Muslim, yang meriwayatkan Bukhari Muslim. Wa Nasa'i lan Imam Nasa'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja pernah keluar ba'dama setelah sesuatu gorobat yang terbenam apa syamsu. Suatu ketika Nabi setelah maghrib, berarti mungkin habis maghrib itu ya, habis maghrib Nabi itu keluar fasami'a, kemudian mendengar sapa Nabi sautan ing suara faqala, kemudian ngendika sapa Nabi lewat di sebelah kuburan. Kemudian Nabi itu mendengar suara. Kemudian Nabi ngendika begini, Yahudu utai orang Yahudi, artinya orang yang dikubur tadi kebetulan Yahudi, iku tu'adzabu, diseksa fi qabriha, dalam kubure Yahudi. Sing benar sayangnya hanya Nabi aja, para sahabat tidak. Fi qabriha warawa, kemudian meriwayataken sapa An-Nasa'i wa Muslim anna husdune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala laula antadafanu, lamun karena ora krana menguburkan sapa sira, atau lada autu maka yakti akan meminta sapa ingsun Allah taala ing Allah ayusmi'akum, ento memberikan pendengaran sapa Allah kum ing sira adzabal qabri, ing siksa kubur. Kata Nabi begini, andaikan saya tidak kasihan kalian, saya sebetulnya pengen agar Anda itu juga ikut mendengar siksa kubur. Tangise wong ning kubur tadi kaya apa? Cuma nanti kalau Anda dengar, Anda tidak akan kuat. Karena itulah kanjeng Nabi tidak memberikan kita, para sahabat maksudnya, untuk mendengarkan siksa kubur. Kalau kita hadis kemarin, kalau kita hadis adkar, ketika orang itu mati, maka orang yang mati tadi, jenazah yang baru wafat tadi, itu bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasakan. Maksud saya, lain di hadis itu orang yang baru wafat tadi sakitnya itu kadang luar biasa. Jadi orang yang mati, kan Anda bisa bayangkan, kita itu roh kita ada di badan kita, yang di badan itu mulai kita sebelum lahir, kemudian tiba-tiba oleh malaikat dicabut, dipaksa untuk pisah antara badan dengan nyawa. Itu kan sakitnya luar biasa. Sakitnya jenazah yang baru wafat itu suaranya menyayat. Hanya sayangnya Allah Ta'ala tidak ngasih kita suara itu. Tetapi Nabi mengatakan semua mendengar suara jenazah, hanya manusia dan jin yang tidak mendengar. Karena itu kita lihat kadang ada orang mati, kemudian ayam itu kan nyingkir, kemudian podo nyekukru, apa ngerti nyekukru, pada di pinggir jalan, kemudian dia tahu banget apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar. Nabi mengatakan semua orang mendengar jeritan atau keluhan mayat yang baru mati, kecuali jin dan manusia. Nabi juga di hadis ini mengatakan, andaikan tidak kasihan kalau kamu nanti maka sebetulnya saya pengen agar kamu ikut tahu deritanya orang dikubur. Cuma Nabi tidak mendoakan itu. Hadis ini menunjukkan bahwa di kubur itu ada siksa kubur. Ziyadatun, itu hadis satu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Rawa Muslimun, yang hadis kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim. Anna Nabiyya saat temanikan di Nabi iku bainama suatu ketika huwa ya Nabi iku fi haidin ing dalem tembok li Bani Najjar, miliknya Bani Najjar. Suatu ketika Nabi, Bani Najjar itu
Kalau kita kampung gitu ya. Suatu ketika Nabi itu berjalan di tapal batas desa Bani Najjar. Ala bal'atihi wa nahnu halil tai kita iku mau bersama Nabi. Ini kemarin muncul ya hadis ini. Hadis ini sudah kemarin disampaikan. Suatu ketika Nabi itu mendekati kuburan tempat Bani Najjar bersama beberapa sahabat. Haddad nalikane membatasi bihi kelan Bani Najjar fakadat mongko dekat apa tulkihi nemoni apa tadi haidin Bani Najjar wing Nabi haidan mongko tiba-tiba kuburun menemukan kuburan. Nabi nggak sengaja ketika mau ke Bani Najjar itu melewati sebuah kuburan. Fakola kemudian dawuh sonapa Nabi, man ya'rifu ashab hadil kuburi. Nah, begitu dekat dengan kuburan Nabi nanya, ini kuburannya siapa? Man sapane wong ya'rifu, yang ngerti sapa man ashab hadil kuburi ing orang yang ada di kubur. Ini kuburannya siapa? Fakola kemudian jawab sapa rajulun, ana, saya tahu kan Nabi. Fakola mongko dawuh sapa Nabi sapa rajul tadi famata mongko mati sapa ashabul kubri mata kelan mati haulai faqalu mongko padha gini faqala mongko dawuh sapa Nabi famata mongko kapan mata mati sapa haulai kapan mati dia ahli kubur tadi mati kapan atau bagaimana dia mati. Faqalu mongko jawab sapa sahabat matu alal isyraq mati sapa mereka fil isroki yang dalam kesirikan. Kanjeng Nabi niku mati sirik. Faqala kemudian apa jawaban Nabi? Faqala mongko dawuh sapa Nabi innallaha inna hadhi ummata mongko sak temene umat ini yang mati dalam keadaan sirik tadi iku tubtala diuji diseksa fi kuburiha ing dalam kubur dia. Kata Nabi, kasihan orang yang ada di dalam kubur ini. Dia yang mati dalam keadaan sirik, dia diseksa di kuburnya. Falaula antadafanu. Mongko lamun ora krana menolak atau menguburkan sapa sira lada autu. Mongko yakti bakal minta sapa ingsun Allah ayusmiakum. Yang memperdengarkan sapa Allah kum ing sira min adzabil qabri saking saksa kubur alladzi asma'um yang mendengar sapa ingsun. Kata Nabi, andaikan bukan karena kasihan pada kalian maka saya sebetulnya pengen agar kamu juga bisa mendengar. Ini hadis kedua yang sama menunjukkan adanya siksa kubur. Hadis yang ketiga, kala ngendika sapa Said warawalan meriwayataken sapa Syaikhoni Bukhari Muslim wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Daud annahu sedene Kanjeng Nabi kumarra lewat sapa Nabi ala kubro ini yang atase dua kuburan. Ini yang ketiga. Kalau yang hadis kedua itu terjadi di Bani Najjar. Yang ketiga, suatu ketika Nabi itu lewat dekat dua kuburan. Kemudian Nabi ngendika begini, faqala, kemudian dawuh sapa Nabi, innahuma sak temene kedua kuburan tadi, kubro ini, iku layu adibani, disiksa sapa keduanya. Wa mayu adibani, lan ora disiksa sapa keduanya fi kabirin, ing dalam dosa besar. Ai fi nadzarin nasi tegese ing dalam sesuatu pandangan manusia. Kata Nabi, orang yang ada di kubur dua ini, keduanya disiksa oleh Allah. Padahal mereka disiksa itu bukan karena mereka dosa besar, tapi hanya persoalan yang kita sering menganggap kecil. Apa itu? Ama ahaduma, anapun salah satunya, iku fakana, mongko ono sopoman, iku yangsi, berjalan binamimati, yang dalam namimah. Yang pertama, mereka disiksa karena sering namimah. Apa namimah?
adu domba, sering gosip, sering adu domba. Sekarang kan luar biasa toh. Kita sering dulu adu dombanya dengan lisan. Sekarang adu dombanya dengan sosmed. Coba kemarin yang kasus Menteri Agama buat aturan TOA. Coba Anda bisa bayangkan, ada orang yang kemudian memotong peraturan, memotong statement untuk membuat suasana rusuh. Apa yang ada dalam pikirannya? Kemudian dia melakukan sesuatu yang gak jujur dengan memotong kalimat, memotong statement yang gak lengkap, sehingga kemudian terjadi namimah. Naudzubillah, semoga kita terjaga dari begituan. Nabi mengatakan salah satu yang menyebabkan orang itu disiksa di kubur, kadang itu sesuatu yang biasa, bukan kok sirik. Namimah itu kan sering terjadi di kita. Ngomong ke sana begini, ngomong ke sana begini, kita update status begini dan yang lain. Satu, namimah, adu domba. Yang kedua, wa amal akharu, anapun utai yang lain, iku fakana mongko ono iku layas tatiru, tidak nutupi fi baulihi ing dalam baul. Yang kedua, mereka disiksa karena sembrono ketika pipis. Neng kamar mandi, pipisnya sembrono nggak bersih. Karena itulah mereka disiksa di kuburan. Karena itu sumada'a, kemudian minta sopo Nabi bi'asibin, kelawan pelepah kurma, rotbin kang basah. Nabi kemudian minta dicarikan pelepah kurma basah. Fasakohu, kemudian apa sakohu? Motong sopo Nabi ing asibin isnaini ing dua. Kemudian pelepah kurma tadi oleh Nabi dipotong menjadi dua. Hagoroso, mongko kemudian meletakkan sopo Nabi ala hadza ing atasi kuburan wahidan wa ala hadza wahidan. Dua potongan pelepah kurma kemudian oleh Nabi diletakkan satu-satu. Setelah diletakkan pelepah kurma basah, sumakola, kemudian dawuh sapa Nabi la'allahu, supaya ana sapa ini eman iku yukhaffafu, kelakuan iku yukhaffafu, diringankan anhuma saking kedua kuburan malam yalbasa, selama belum kering. Ini Nabi salah satu cara agar meringankan beban siksa di kubur adalah dengan meletakkan pelepah kurma. Beliau mengatakan semoga selama pelepah kurma ini masih basah, jenazah dikubur diringankan dosanya, diringankan siksanya. Dulu pakai pelepah kurma, kalau sekarang kita nggak pakai pelepah kurma, kita pakai bunga. Artinya ketika kita menabur bunga di kuburan, kita bisa melakukan dengan cara doa yang sama. Ya Allah, semoga dengan saya memberikan bunga ini, jenazah yang dikubur, kalau dia punya dosa, kalau dia disiksa, semoga diringankan. Nah, kita bisa berdoa begitu. Kalau kita ngikuti sunnah Rasul, ya Kak, mulai sebagian orang kan nggak bilang nebar bunga di kuburan itu bid'ah, karena tidak ada zaman Rasul. Oh iya, kalau dia suruh pakai pelepah kurma, karena pelepah kurma modelnya zaman Nabi. Karena kita tidak ada zaman Nabi, zaman kita tidak ada pelepah kurma, yuk kita cari yang lain. Kontak di kita pakai bunga. Artinya bunga itu sebagai pengganti apa yang dilakukan oleh Nabi, yaitu pelepah kurma. Warawa, hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi kalau kita ngikuti mbah-mbah kita, nabur bunga, meletakkan bunga di kuburan, itu bukan tanpa dasar. Kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Hanya kalau Nabi itu melakukan dengan pelepah kurma, kalau kita pakai bunga. Sama dengan kalau Nabi zakat pakai kurma, gandum. Kalau kita kan nggak kurma, karena kita nggak makan kurma. Kita zakatnya pakai beras. Dulu Nabi berangkat haji naik unta. Yo kalau kita yo naik pesawat lah, kontaknya beda. Kalau naik onta yo setahun nyampe enggak, gitu kan?
naik kapal itu 6 bulan. Dulu mbah-mbah kita naik kapal apa? Kapal laut itu kan PP 6 bulan. Jadi haji itu setengah tahun. Kita sekarang perjalanan cukup berapa jam? 10 jam atau 8 jam. Pilotnya ngebut ya 8 jam. Enggak, katanya begitu. Pas kita pulang dari haji, kan saya bilang ke penjaga di ini, nanti sampai Jakarta berapa jam sampai Indonesia? Yo lihat, kalau cepat yo 8 jam, kalau agak lambat bisa 9 jam. Saya mikir, oh pilot itu yo koyok kita ya, ada ngebute agak mungkin begitulah. Tapi intinya ada hal-hal yang diajarkan oleh Nabi, tapi kita tidak bisa meniru persis. Kayak meletakkan pelepah kurma, itu yang diajarkan Nabi. Tapi kita tidak bisa melakukan karena kita tidak ada. Kita mengganti dengan bunga. Tapi niatnya podo, bahwa kita pengen selama bunga itu ada di kuburan, semoga kalau jenazah itu ada siksa, diringankan oleh Allah SWT. Warawa lan meriatakan sopat at-Tirmidzi, itu hadis yang ketiga dari Bukhari dan Muslim. Sekarang hadis yang diriwayatkan yang keempat dari Tirmidzi. An Hani, saking Umi Hani, Maula Sayyidi Utsman, mantan budaknya Utsman. Anna Sayyidana, satu menit Gusti kita Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ini sekarang hadis yang keempat. Idza waqafa Utsman bin Affan itu diriwayatkan idza waqafa nalikane duduk ala kubri ning atase kuburan baka nangis sapa Utsman. Utsman itu kalau beliau ziarah kubur sering beliau itu nangis di samping makam. Hatta bala, coba sampai basah apa lihatuhu jenggote. Jadi nangisnya berarti gak kayak kita lah, kita kan nangisnya biasanya sebentar. Utsman nangisnya berarti banter karena sampai wajahnya basah. Kilalahu, kemudian ditanya ketika dia nangis, atat guru ana ta ingat sapa tuan al jannata ing surga wan nar lan neraka. Utsman jenengan kok nangis ketika di makam apa ingat neraka atau barangkali juga ingat surga. Wala tabki lan ora nangis sapa sira wa tadkura lan ingat sapa tuan al qabro ing kuburan fatabki. Kadang kita itu lah ingat neraka aja loh enggak nangis. Kenapa sekarang kita di kuburan menangis? Ketika ditanya kenapa kita menangis di kuburan, faqala mengkon jawab sapa Utsman, ini sedene ingsun iku sami tu mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dakwe Nabi begini, al qabru utai kuburan iku awalu manzilin, tempat pertama min manazil akhirati, saking tempat akhirat. Kata Nabi, kuburan itu adalah pintu masuk ke akhirat. Fa'in naja mongko lamun selamat sapa man minhu saking kubur, fama mongko tai barang ba'dahu yang sesudahnya iku aisaru, lebih mudah, minhu saking kubur. Kuburan itu pintu masuk akhirat. Kalau di kuburan itu insya Allah kita aman, insya Allah akhiratnya aman. Tetapi wa ilam yanju mongko lamun tidak selamat seseorang minhu saking kubur, fama mongko tai barang ba'dahu yang setelahnya iku asyaddu, luwih berat minhu saking kubur. Sebaliknya kalau ning kuburan kita itu tidak selamat, maka di akhirat lebih berat. Wasami itu kemudian mendengar sapa ingsun ing Nabi yaqulu maroa itu tidak melihat sapa ingsun mandoron ing sebuah kenyataan, mandoron sesuatu yang dilihat kotu babak sama sekali, illa wal qabru kecuali utai kuburan iku aftau luweh buruk minhu saking ma. Kata Nabi, kuburan itu pintu masuk akhirat. Kalau pintu masuk akhirat ini kita selamat, insya Allah akhiratnya mudah. Kalau di kuburan itu tidak selamat, di akhirat enggak mudah.
Tetapi Nabi mengingatkan, tapi saya melihat, kata Nabi, tidak ada tempat yang paling berat kecuali kuburan. Sehingga karena ingat itulah Utsman nangis ketika kalau beliau ke makam. Karena membayangkan kalau kita sekarang dikuburkan di situ, kemudian kita tidak selamat. Sementara Anda bisa bayangkan, kita sudah nggak bisa punya ini toh. Kalau kita sudah masuk kuburan, kita sudah wafat, kita tidak bisa lagi punya kemampuan untuk membela diri. Nambah amal gak iso. Satu-satunya yang kita bisa andalkan adalah jariyah. Kita masih punya kesempatan 3. Kalau kita punya anak, semoga anak kita baik sehingga mendoakan kita. Tapi anak itu kan hanya seumur hidup dia. Umur anak berapa? Paling kan umur kita 60 tahun, 70 tahun. Berarti kalau kita dikuburkan, anak kita masih ingat kita mungkin sekitar 50 tahun. Setelah itu mungkin cucu kita, cucu mungkin masih ngirim doa ke kita. Tapi pertanyaannya, apakah buyut kita juga akan ngirim doa? Belum tentu. Karena itu kalau mengandalkan anak, berarti waktunya hanya sekitar 100 tahun. Berarti anak cucu tidak bisa diandalkan untuk ngirim doa terus kepada kita. Karena itu kita tidak bisa mengandalkan itu. Yang kemungkinan kedua adalah jariyah. Kita sedekah jariyah, kita ada bangun pondok, bangun masjid. Tapi kira-kira seberapa lama bangunan itu berdiri? Gitu kan? Bangunan berdiri mungkin 100 tahun. Anda bisa melihat tidak sedikit pondok yang besar kemudian mati, generasi ketiga atau keempat. Sehingga jariyah kita mungkin juga akan hilang dalam waktu yang hanya jariyah mungkin lebih lama daripada anak. Karena itu kalau itu, maka berarti kita tidak cukup bisa mengandalkan anak. Kita harus cari yang lain, yaitu jariyah. Tapi ternyata jariyah itu walaupun dia lebih lama, dia juga terbatas. Maka yang paling memungkinkan lebih lama adalah al-ilmu yuntafa'u bi. Karena itulah mari kita belajar dan kita menyebarkan ilmu kita. Semoga ilmu kita yuntafa'u bi. Anda bisa bayangkan yang kita kaji Imam Bukhari, kalau kita ngaji yang lain itu sudah berapa puluh tahun. Kita ngaji Ihya Ghazali itu wafat tahun 1111. Sampai hari ini berarti sudah lebih dari 1000 tahun. Kita masih mengkaji. Kalau Anda belajar filsafat, Aristoteles itu beliau lahir tahun 380 sebelum Masehi. Berarti sudah 2500 tahun. Coba kalau kemudian itu masih ingat dan kita Fatihah. Karena itulah mari selain anak, selain jariyah, yang lebih bisa kita andalkan untuk mengirim kita ketika kita dikubur adalah ilmu yuntafa'u bi. Mari kita belajar, kita menyebarkan ilmu kita. Semoga apapun yang kita lakukan dengan ilmu kita itu menjadi ilmu yang manfaat, yang akan memberikan kontribusi yang baik ketika kita meninggal. Al-Fatihah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna lantifa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana bitinina Rabbana anfa'na bima 'allamtana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.